Dek, sebentar lagi kan masa kampanye udah habis. Tanggal 9 Desember lah Pak. Iya yuk, kita siapkan KTP elektronik dan model C6 pemberitahuan untuk mencoblos di TPS. Dan ajak keluarga kita yang belum masuk KTP elektronik untuk membuat KTP elektronik. Madani antu, yuk Kak, Dek, dalam milih bupati dan wakil bupati kok jangan lupa dijengoknya visi misi sesuai apa tidak. Nah, yang paling penting Lian, kakak-kakak, ayu-ayu, saat di TPS nanti jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga jangan lupa pakai masker. Wah, bener itu dulur-dulurku. Ayo, kita wujudkan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas Utara tahun 2020 dengan suasana yang menyejukkan, mencerdaskan, bermartabat, dan wabarakatuh. Para pasangan calon yang saya hormati, kali ini wabil khusus Pak Devi Suartoni dan Pak Inayatullah. Bapak-bapak yang saya hormati, core isu ya, isu paling pokok dari tayangan tadi yang kita saksikan bersama itu sebenarnya adalah kemiskinan. Nah, selama ini ada kecenderungan ya, kemiskinan ini diatasi dengan bansos, bantuan sosial, ya, dan bantuan-bantuan lainnya yang sifatnya instan. Ya. Nah, sebenarnya banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa kemiskinan itu erat sekali kaitannya dengan pendidikan. Betapapun banyak bantuan yang kita berikan, kalau pendidikan tidak dibenahi, itu nggak mungkin kemiskinan itu akan hilang. Nah, pendidikan yang bagaimana yang atasi kemiskinan itu adalah pendidikan tingkat perguruan tinggi, Pak. Karena lulusan perguruan tinggi biasanya memiliki daya kreativitas, daya inovasi, dan produktivitas yang bisa mengurangi kemiskinan. Nah, Kabupaten Muratara ini salah satu dari beberapa kabupaten di Sumsel yang sampai saat ini belum punya perguruan tinggi. Padahal perguruan tinggi seperti saya katakan tadi ini tidak hanya akan memperluas akses pendidikan tinggi bagi pemuda-pemudi di sini, tapi juga akan memberi multiplier effect ya, banyak manfaat sampingan ya di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Kalau tidak ada perguruan tinggi itu akan mahal sekali. Tadi kita dengar harus ada beasiswa ke IPB, ini jumlahnya sedikit dan costnya juga mahal. Tapi kalau kita punya perguruan tinggi sendiri, itu insya Allah akan lebih efektif dan lebih efisien. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Devi dan Pak Inayatullah, ya kalau Bapak berdua itu nanti terpilih ya menjadi pimpinan di Kabupaten Muratara, pertama pertanyaan saya, apakah Bapak punya nyali dan komitmen ya atau rencana untuk mendirikan perguruan tinggi di Muratara? Nah, kalau punya, itu saya ingin dengar, ya kita semua ingin mendengar bagaimana strateginya ya, karena ini tidak gampang, pasti tidak gampang ya, karena perguruan tinggi ini selain membutuhkan dana yang besar, tapi juga akan membutuhkan SDM yang banyak, dan juga membutuhkan komitmen yang berlanjut, Pak. Ini nggak selesai dalam program 1-2 tahun ini ya, beberapa tahun diperlukan komitmen. Nah, jadi itu pertanyaan saya ya, kalau memang Bapak punya rencana untuk mendirikan perguruan tinggi di Muratara, itu strateginya bagaimana? Ini yang penting ya, bukan hanya rencana. Saya kira demikian, terima kasih. Universitas, saya sebagai putra daerah Kabupaten Musirawas Utara dan pernah tinggal di luar dan berpendidikan di luar negeri, bahwa universitas tersebut adalah harga mati harus berdiri di Kabupaten Musirawas. Karena apa? Saat ini 90% anak-anak tamat SMA itu tidak bisa kuliah selain karena ekonomi dan tidak ada universitas. Ditanya solusinya seperti apa? Saya sudah berbicara dengan Unsri, salah satu polteknya, dan kami itu punya gedung AKN, dan gedung AKN tersebut sudah tersedia, kemudian lahannya ada, tetapi punya permasalahan hukum. Dan saya pada saat sidang juga saya nyatakan, silakan itu punya permasalahan hukum, tapi ini uang negara harus kita manfaatkan. Dan saya akan mendirikan universitas tersebut kerjasama dengan Unsri, dan tentu saya akan kerjasama dengan Pak Gubernur, kemudian kementerian, bahwa universitas di Kabupaten Musirawas Utara itu harus ada, dan fakultasnya pun akan disesuaikan, yaitu sesuai kebutuhan yang ada. Salah satu yang terpenting nanti fakultas yang ada yaitu perikanan air tawar, dan di sana juga kita akan mendirikan SMK air tawar. Nah,
Kalau melihat dari video tadi memang sangat miris, dan saya 85% banyak di lapangan. Memang Kabupaten Musirawas Utara itu masih sangat tertinggal di bidang pendidikan dan ekonomi. Sekali lagi saya akan memberi solusinya kerjasama dengan Unsri dan Kementerian, karena lahan ada, gedungnya ada di Kabupaten Musirawas Utara, dan gedung itu juga termasuk nanti akan menjadi pusat universitas terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk nomor urut 2. Silakan Profesor. Waktu untuk menjawab nanti 120 detik. Silakan Prof. Baik, terima kasih moderator. Untuk paslon nomor 2, ini pertanyaan dari panelis. Dari berbagai sumber berita, baik media lokal maupun nasional, dan juga seperti tertera sepintas dalam video tadi, bahwa dalam beberapa hal masih terdapat kesenjangan serius dalam proses pembangunan bagi masyarakat di Muratara. Misalnya, jembatan desa Pulau Kidak, Kecamatan Ulu Rawas yang telah 3 periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang belum dapat diselesaikan, konflik lahan antara warga dengan perusahaan, konflik sosial suku anak dalam, penambangan minyak tradisional yang ilegal, dan banyak pekerja yang terlantar pada penambangan konsesi batubara. Pertanyaannya adalah, bagaimana upaya Anda berdua sebagai paslon dalam memecahkan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Muratara tersebut? Silakan. Baik, sebentar Bapak. Waktu Anda 20 detik untuk menjawab. Dimulai dari sejak kata pertama Anda ucapkan. Silakan. Terima kasih. Yang pertama, seperti yang disampaikan bahwa memang jembatan Pulau Kidak itu sudah 1 periode yang ini, waktu itu 1 periode itu belum diserahkan ke Musirawas, itu masih Musirawas, belum ke Musirawas Utara. Tapi saya pernah berkunjung ke sana. Yang pemerintahan sekarang ini sudah nyerah. Dia bilang, Pak, gimana Pak, kami mengadu dengan siapa? Kalau pemerintah sekarang sudah nyerah. Saya bilang, saya sanggup menyelesaikan jembatan ini. Tolong menangkan saya bilang. Nah, itu persoalan jembatan Pulau Kidak. Lalu sengketa lahan yang tadi sudah menjadi penjelasan kami. Memang sengketa lahan yang suku Narawan ini ada 1.400 hektar yang tadinya dialokasikan oleh pemerintah untuk suku anak dalam. Itu zamannya Bupati Soeb Taman. Dan saya kebetulan bisa berbicara, saya kebetulan jadi camat, jadi kabak pemerintahan, jadi asisten, jadi saya tahu persis. Dalam perjalanan masuklah namanya PT London Sumatera dalam bidang perkebunan sawit, sehingga terbusurlah lahan ini termasuk dalam HGU kelapa sawit PT London Sumatera. Namun sudah berbagai upaya sudah dilakukan. Terakhir ini dilakukan dimediasi oleh DPR RI Komisi 4. Pak Edi Prabowo waktu itu bilang, kalau dalam jangka waktu 3 bulan tidak diserahkan, maka perusahaan ini akan kita beri sanksi, ditutup. Sangat keras kan. Tapi apa yang dari kata, pemerintah sekarang ini tidak bisa mengeksekusi. Padahal sudah ada kesepakatan itu DPR RI, kenapa nggak ada eksekusi? Berikan kepada suku alam yang memang secara yuridis dia memang memiliki lahan tersebut. Nah, ini kami. Terima kasih Bapak, sayang sekali waktu Anda. Ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 bahwa mengatakan bumi, air, dan segala isi yang terkandung di dalamnya adalah dikuasai oleh negara dan sepenuhnya itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, terkait video yang tadi disampaikan, baru kita ditayangkan tadi, ada sebuah fenomena yang kita lihat tadi. Di satu sisi masyarakat membutuhkan kebutuhan untuk hidup, mempertahankan hidupnya dengan mempertahankan ekonomi dan kesejahteraannya. Tapi di satu sisi lain, masyarakat dihadapkan dengan kondisi hukum yang harus ditaati. Nah, terutama dilihat dari illegal drilling tadi, tambang tambang minyak yang dilakukan dengan secara tradisional oleh masyarakat. Tentu yang dilakukan ini penuh permasalahan yang bisa menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap masyarakat, baik dari sisi keamanan maupun dari sisi kesehatan. Nah, terkait dengan hal ini, tambang tradisional ini cukup lama sudah, langkah konkret apa, baik itu dalam jangka pendek, terutama yang jangka pendek, karena yang dibutuhkan saat ini oleh masyarakat, jangka menengah dan jangka panjang, dalam mengatasi persoalan illegal drilling ini, tambang tradisional ini. Karena di satu sisi tentu Bapak sebagai Bupati dan Wakil Bupati dihadapkan pada penegakan supremasi hukum, karena ini ilegal sifatnya. Tapi di satu sisi Bapak dihadapkan dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan kehidupan. Nah,
langkah konkret apa yang bisa dilakukan dalam jangka pendek? Karena ini ditunggu oleh masyarakat, penggalian sumber daya ini. Nah, saya ingin mendapatkan solusi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih panelis ketiga. Ya, waktu Anda 120 menit dimulai sejak kata pertama Anda ucapkan. Silakan. Terima kasih Pak Yuda. Tambang itu adalah ilegal, harus kita hentikan. Sekarang itu adalah orang-orang yang backing para preman di sana. Saya telah berbicara dengan Kapolres untuk menutup tambang itu. Walaupun itu adalah masyarakat tidak boleh laksanakan. Solusinya kita serahkan kepada tambang-tambang yang berusaha di utara. Ada di sana yang di daerah Wasilir tambang yang resmi Seraya. Kami sudah bicara bahwa itu harus ditambang secara resmi. Kalau kita biarkan, itu bahaya pada orangnya dan lingkungan. Suatu kejadian yang baru lalu, hari Minggu jam 7 pagi, tambang itu kebakaran. Sehingga yang saya khawatirkan, kayak asap yang keluar, takut gas beracun. Saya tinjau sama Pak Kapolres, dan alhamdulillah waktu itu dapat dimatikan. Dan itu kami tutup. Tidak boleh berbahasa lagi, karena itu sangat bahaya, sangat bahaya. Tapi saya katakan tadi bahwa di-backing oleh orang-orang yang tidak menjawab, yang ingin menghadirkan pribadi sendiri, mengorbankan masyarakat. Bayangkan di samping kantor Koramil, depan camat ada SMA di situ. Saya tegaskan tutup Pak Kapolres ini, dan saudara-saudara kita tutup. Kalau itu masih dirasakan itu pidana, kita tangkap orang itu. Tidak boleh di antara ada ini. Itu adalah sangat bahaya untuk masyarakat umum. Memang memperkaya sendiri, tapi masyarakat dikorbankan. Itu jawaban saya. Terima kasih Pak Yuda. Baik, Anda masih punya waktu 6 detik.